Bukti sejarah kehidupan, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus dari sumber luar Alkitab. Meskipun ada banyak bukti bahwa Alkitab adalah dokumen yang akurat dan dapat dipercaya, namun banyak orang yang masih enggan untuk mempercayai apa yang tertulis di dalam Alkitab, bahkan meragukan peristiwa penyaliban dan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Berikut ini beberapa dokumen kuno di luar Alkitab yang mencatat peristiwa kehidupan, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Sumber kuno di luar Kristen. Cornelius Tacitus 55–120 Masehi, sejarawan terbesar Romawi kuno. Konsekuensinya, untuk menyingkirkan laporan ini, Nero semakin mengencangkan kesalahan dan menimpakan penyiksaan yang paling hebat pada golongan yang dibenci karena kejijian mereka, yang dinamai Kristen oleh kalangan umum. Kristus yang daripadanya nama itu berasal, menderita penghukuman ekstrim selama masa pemerintahan Tiberius di tangan salah satu perwakilan penguasa kita, Pontius Pilatus, dan tahayul yang paling merusak, yang diperiksa pada waktu itu, tersebar lagi tidak hanya di Yudea, sumber awal dari kejahatan ini, tapi bahkan di Roma, di mana segala hal yang mengerikan dan memalukan dari setiap bagian dunia menemukan pusatnya dan menjadi populer. Dengan demikian, penangkapan dilakukan pertama kali kepada semua orang yang mengaku bersalah. Lalu, melalui informasi mereka, sejumlah besar orang dihukum, tidak sebesar kejahatan membakar kota, seperti kebencian terhadap umat manusia, penghinaan dengan berbagai cara ditambahkan kepada kematian mereka, diselimuti dengan kulit binatang, mereka dicabik-cabik anjing-anjing dan binasa, atau dipakukan pada kayu salib, atau ditempatkan dalam nyala api supaya terbakar, sebagai terang cahaya malam ketika siang hari telah berakhir. Nero memberikan taman-tamannya untuk tontonan ini, dan mengadakan pertunjukan sirkus, sementara dia berbaur dengan orang-orang berpakaian pengendara kereta atau berdiri dengan sombong di atas kendaraan. Oleh sebab itu, bahkan bagi kriminal yang layak dihukum dengan ekstrim sebagai contoh, timbullah perasaan belas kasihan. Karena itu bukan bagi kebaikan orang banyak seperti kelihatannya, tetapi untuk mengenyangkan kekejaman satu orang, sehingga mereka dibinasakan. Gaius Suetonius Tranquillus, Kepala Sekretaris Kaisar Hadrian, 117–138 Masehi. Karena orang-orang Yahudi Romawi menimbulkan kekacauan terus-menerus akibat hasutan Kristus, Claudius mengusir mereka dari kota. Setelah kebakaran besar di Roma selama pemerintahan Nero, hukuman juga dijatuhkan kepada orang-orang Kristen, suatu sekte yang menganut kepercayaan baru yang mengacau. Flavius Josephus 37–97 Masehi, sejarawan istana bagi Kaisar Vespasian. Pada waktu ini ada seorang bijaksana yang dinamai Yesus. Perbuatannya baik dan dia dikenal sebagai orang suci. Banyak orang dari antara Yahudi dan bangsa lain menjadi murid-muridnya. Pilatus menghukum dia untuk disalibkan dan mati. Dan mereka yang telah menjadi murid-muridnya tidak meninggalkan pemuridannya. Mereka melaporkan bahwa dia menampakkan diri kepada mereka 3 hari setelah penyalibannya dan bahwa dia hidup. Oleh karena itu, dia mungkin Mesias. Yang mengenai dia para nabi telah menceritakan keajaiban-keajaiban. Terjemahan Arab. Julius Africanus menulis pada sekitar 221 Masehi, menemukan kutipan dari tulisan-tulisan Talus yang menulis sejarah Mediterania Timur sekitar tahun 52 Masehi, yang berbicara tentang kegelapan yang menutupi bumi selama penyaliban Yesus. Talus, dalam buku ketiga dari catatan sejarahnya, menjelaskan bagaimana kegelapan seperti gerhana matahari tidak masuk akal, seperti kelihatannya bagiku. Gerhana matahari tidak mungkin terjadi pada waktu bulan purnama, yang adalah kejadian selama perayaan Paskah. Pliny Muda, gubernur Romawi untuk Bitinia di Asia Kecil sekitar tahun 112 Masehi. Orang-orang Kristen ada kebiasaan bertemu pada hari tertentu sebelum hari terang, ketika mereka menyanyikan bait-bait himne lain kepada Kristus, seperti bagi Allah, dan mengikatkan diri dengan ikrar yang sungguh-sungguh, bukan untuk melakukan perbuatan jahat, tetapi untuk tidak pernah melakukan penipuan, pencurian atau perzinahan, untuk tidak pernah berbicara palsu, atau menyangkali kepercayaan ketika mereka dipanggil untuk menyampaikannya. Setelah itu kebiasaan mereka untuk
untuk memisahkan diri dan kemudian berkumpul untuk ambil bagian tentang makanan, tapi makanan biasa dan jenis yang bersih. Pliny menambahkan bahwa kekristenan menarik orang-orang dari segala tingkat sosial, semua umur, jenis kelamin, dan baik dari kota maupun desa. Yang terakhir dari suratnya kepada Kaisar Trajan, Pliny mengatakan ajaran Yesus dan pengikutnya sebagai tahayul yang berlebihan dan menular. Kaisar Trajan, dalam balasannya kepada Pliny, metode yang engkau kejar, Pliny yang terkasih, dalam memilah kasus mereka yang mengadukan kepadamu mengenai orang-orang Kristen sudah amat tepat. Tidak mungkin untuk meletakkan suatu aturan umum yang dapat diterapkan sebagai standar baku untuk semua kasus dalam kondisi yang seperti ini. Penyelidikan tidak perlu dilakukan kepada orang-orang ini. Ketika mereka diadukan dan ditemukan bersalah, maka mereka harus dihukum dengan batasan. Namun, ketika pihak ini menyangkal dirinya sebagai orang Kristen dan memberikan bukti bahwa dia bukan Kristen, yaitu dengan memuja dewa-dewa kita, dia akan diampuni dengan dasar pertobatan, meskipun dia dulunya menimbulkan kecurigaan. Informasi tanpa adanya nama penuduh tidak boleh diakui sebagai bukti terhadap siapapun, karena itu menimbulkan preseden yang sangat berbahaya dan sama sekali tidak sesuai dengan semangat zaman ini. Kaisar Hadrian 117–138 Masehi, dalam surat kepada Minucius Fundanus, gubernur Asia, aku tidak berharap oleh karenanya bahwa hal ini berlalu tanpa pemeriksaan, sehingga orang-orang ini bisa tidak diganggu dan tidak juga menawarkan kesempatan berbuat jahat kepada para pelapor. Jika karenanya provinsi dapat memperlihatkan dengan jelas tuduhan mereka terhadap orang Kristen sebagai jawaban sebelum dilakukan pengadilan, biarlah mereka mengejar arah ini saja. Namun bukan hanya karena petisi saja, dan bukan hanya karena protes keras terhadap orang Kristen saja, karena jauh lebih tepat jika seseorang membawa tuduhannya sehingga engkau dapat memeriksanya. Hadrian lebih lanjut menjelaskan bahwa jika orang Kristen didapati bersalah, mereka harus dihakimi sesuai kekejian tindakan kejahatannya saja. Jika para pendakwa hanya memfitnah orang-orang percaya, maka mereka yang secara keliru telah menuduh yang harus dihukum. Talmud Yahudi disusun antara tahun 70–200 Masehi. Pada malam Paskah, Yeshua telah digantung. Karena 40 hari sebelum hukuman mati dilaksanakan, seorang pembawa berita telah muncul dan berseru, dia akan dirajam karena dia mempraktekkan ilmu sihir dan membawa Israel kepada kemurtadan. Setiap orang yang dapat berkata apapun untuk meringankan dia, biarlah dia maju dan memohon atas namanya. Tetapi karena tidak ada sesuatu apapun yang dibawa demi meringankan dia, dia digantung pada malam Paskah. Referensi awal lain di dalam Talmud berbicara mengenai 5 murid Yesus dan menceritakan peristiwa pengadilan atas mereka di hadapan hakim yang membuat keputusan individu untuk masing-masing murid, memutuskan bahwa mereka harus dihukum mati. Namun, tidak ada catatan tentang kematian mereka. Lucian, pengarang satir Yunani abad kedua. Orang Kristen, kamu tahu, menyembah seorang manusia hingga hari ini seorang terkemuka yang memperkenalkan ritual baru mereka dan disalibkan karena hal itu. Kamu lihat, makhluk-makhluk sesat ini mulai dengan kepercayaan umum bahwa mereka abadi sepanjang waktu, yang menjelaskan kematian yang hina dan pengabdian diri sukarela yang sangat umum di kalangan mereka. Kemudian dikesankan kepada mereka oleh pemberi hukum mereka yang mula-mula bahwa mereka semuanya adalah saudara dari saat mereka bertobat dan menyangkali dewa-dewa Yunani dan menyembah orang suci yang disalibkan dan hidup seturut hukum-hukumnya. Semua ini mereka terima hanya dengan iman, dengan akibat bahwa mereka memandang hina semua hal-hal duniawi, menganggapnya hanya sebagai harta benda biasa. Lucian juga melaporkan bahwa orang Kristen punya tulisan suci yang sering dibaca. Ketika sesuatu terjadi pada mereka, mereka menghindari masalah tanpa biaya. Marabar Serapion, dari Syria, menulis antara tahun 70–200 Masehi dari dalam penjara untuk memotivasi anak laki-lakinya untuk meniru guru-guru bijaksana dari masa lampau. Keuntungan apa yang diperoleh orang Athena dengan membunuh Sokrates?
kelaparan dan tulah datang ke atas mereka sebagai penghakiman karena kejahatan mereka. Keuntungan apa yang diperoleh orang Samos dengan mengubur Pitagoras? Dalam waktu singkat negeri mereka ditimbuni pasir. Keuntungan apa yang diperoleh orang Yahudi dengan menghukum mati raja mereka yang bijaksana? Sejak waktu itulah kerajaan mereka dilenyapkan. Allah dengan adil membalaskan ketiga orang bijaksana ini. Orang Atina mati kelaparan, orang Samos disapu lautan, orang Yahudi dihancurkan dan diusir dari negeri mereka, hidup di tempat yang tercerai-berai sepenuhnya. Tapi Sokrates tidak mati untuk selamanya. Dia hidup dalam ajaran Plato. Pitagoras tidak mati untuk selamanya. Dia hidup dalam patung Hera. Tidak juga raja bijaksana mati selamanya. Dia hidup dalam ajaran yang dia berikan. Bukti-bukti lainnya bisa Anda baca selengkapnya di link yang ada di bagian bawah video ini.